Assalamualaikum Football United, ringan amatiran ala gua. Ya sudah larut di sini. Sebelum gua istirahat, gua ingin ngobrol ringan. Ini terkait dengan, jadi di Twitter, yang belum follow gua bisa follow ya di Gus ya, GUST underscore neck, Gus underscore neck. Jadi ada waktu itu gue lupa Twitter siapa, yang jelas memberikan pendapat ya tentang beberapa kriteria pemain Manchester United untuk musim depan. Jadi semacam kayak prediksi siapa yang akan menjadi pemain terbaik, ya kan, pemain terburuk, pemain yang paling berkembang dan lain-lain. Nah, dari situ gue berpikir, oke, kali ini gue akan ngobrol ringan sebelum gue istirahat ya, pendek singkat saja, mudah-mudahan insya Allah membahas tentang pemain-pemain tersebut, kategori-kategori pemain tersebut siapa saja nih menurut gue. Oke, tentu saja pemain Manchester United sampai dengan gue bikin video ini, pemain barunya tidak banyak, masih ada 3, Terrell Malacia, Christian Eriksen, dan juga Lisandro Martinez. Lebih banyak masih tetap menggunakan pemain-pemain yang sudah ada di Manchester United sebelumnya, paling tidak dari musim kemarin ya. Dan ini tentu saja cukup cukup memberikan tantangan dalam tanda kutip, karena kalau melihat bagaimana prestasi para pemain tersebut, sebagian besar yang bermain dari musim lalu, tentu saja nilainya nggak tinggi-tinggi banget. Cuman dari yang terlihat di pre-season nampak ada perubahan ini ya, dari para pemain, dan juga kalau dilihat secara tim, secara sistem, karena Erik ten Hag berbeda cara pendekatannya, sistemnya, strateginya, dan juga implementasinya di atas lapangan. Ini terlihat di pre-season kemarin bagaimana Manchester United juga memainkan sepak bola secara umum. Kalau gue nilai ya, dengan amatiran ini berbeda dengan yang mereka tunjukkan musim lalu atau bahkan musim-musim sebelumnya. Oke, langsung saja, siapa nomor 1 ya, ini tentang siapa pemain terbaik di Manchester United ya, perkiraan untuk musim depan. Kalau dilihat dari, karena Manchester United ini kan juga punya gelar pemain terbaik per musim ya, dan tentu saja selama berapa musim belakangan ini itu sering diraih oleh siapa? Ya betul, oleh David De Gea. Nah, bagaimana untuk musim depan, siapa yang kira-kira gue prediksi untuk menjadi pemain terbaik Manchester United ya? Artinya bukan hanya dapat gelar pemain terbaik yang Sir Matt Busby Award, bukan hanya itu saja, tapi siapa pemain yang paling menonjol. Tentu saja nama David De Gea juga terlintas di pikiran gue. Lalu juga Bruno Fernandes, jujur itu juga terlintas di pikiran gue. Siapa lagi ya terlintas di pikiran gue? Pemain yang musim lalu tampil cukup bagus bagi Manchester United, Cristiano Ronaldo, itu juga terlintas di pikiran gue. Tapi melihat bagaimana gejolak yang terjadi di Manchester United terkait dengan Cristiano Ronaldo ya, keinginan dia untuk cabut dari Manchester United ya kan, lalu juga bagaimana tentang kemarin habis Rayo Vallecano ya kan, dia termasuk salah satu pemain yang juga cabut duluan. Ini memberikan keraguan bagi gua, walaupun bisa saja di atas lapangan itu semua berbalik, bisa saja sih, karena melihat memang dia, kalau lihat dari musim lalu ya, apa yang diberikan kontribusinya di atas lapangan itu memang cukup besar bagi Manchester United. Jadi ada 3 pemain yang gue pikir mungkin akan menjadi, katakanlah, pemain terbaik versi gue. Nah, dari 3 kandidat itu, gue cenderung untuk memilih seorang David De Gea. Kenapa? Karena menurut gue David De Gea perannya sangat sentral, mungkin akan tetap sama seperti musim-musim sebelumnya, di mana permainan bagus yang ditunjukkan oleh David De Gea itu bukan hanya tentang dia menyelamatkan gawang, tapi dia juga memberikan poin atau sumbangsi lebih bagi Manchester United dengan penyelamatan-penyelamatannya. Gua pikir musim depan masih tetap akan berlanjut ya,
Sekalipun di lini belakang juga pastinya ada perubahan. Tyrell Malacia sudah masuk, Lisandro Martinez pun juga iya. Artinya menambah persaingan, harapkan akan menambah kualitas dari lini belakang secara keseluruhan. Tapi kalau melihat apa yang terjadi di preseason, David De Gea masih dalam tanda kutip sering melakukan kegemarannya, melakukan save-save penting bagi Manchester United. Tetap dia juga pemain yang punya potensi untuk melakukan blunder. Ini dilihat ketika menghadapi Aston Villa ya kan. Tapi kalau melihat dari ketika Manchester United menghadapi Liverpool dan juga tim-tim lain, dia masih cukup krusial di belakang untuk mengamankan gawang, menghindarkan Manchester United dari kebobolan atau bahkan kekalahan. Dan ini menurut gue masih akan terus berlanjut musim depan. Ditambah lagi gue ngeliat ada peran berbeda dari David De Gea yang terlihat cukup berbeda, bukan berbeda tapi cukup agak sedikit menonjol di preseason, yaitu adalah bagaimana dia terlibat juga dalam build up serangan. Nah ini menurut gue juga nanti akan jadi faktor positif dari David De Gea itu sendiri. Oleh karena itu menurut gue menjagokan David De Gea menjadi pemain terbaik, artinya dengan tampilan yang baik pula ya, terbaik pula di Manchester United dengan kontribusi yang mungkin besar juga bagi tim. Pemain terburuk, karena ada pemain terbaik, ada pemain terburuk. Ada siapa saja ini menurut gue ada beberapa calon ya. Gue melihat Diogo Dalot bisa jadi di sana karena sektor bek kanan merupakan sektor yang cukup rawan ya, sering diekspos oleh pemain lawan. Gue juga melihat lini tengah Scott McTominay bisa jadi juga menjadi pemain yang terburuk ya untuk musim depan. Tentu saja nama Aaron Wan-Bissaka pun juga masih bisa jadi kandidat. Cuman kalau gue bandingkan Diogo Dalot tampaknya akan lebih sering bermain. Jadi gue pikir ya lebih bisa disabet oleh dalam tanda kutip Diogo Dalot ya. Lalu gue tadi sebutkan seorang Scott McTominay. Dan di depan justru gue melihat seorang Cristiano Ronaldo bisa jadi pemain terburuk. Artinya tampilannya cukup jeblok ya dibandingkan dengan musim sebelumnya. Ini melihat bagaimana banyak drama, gue pikir ya, hal-hal yang sampai dengan saat ini belum bisa menjadikan dia ini berkonsentrasi penuh ke sepak bola. Terlihat masa persiapan dia ini kan paling tertinggal dibanding dengan pemain-pemain lain, pemain-pemain inti lainnya kan. Dan dia harus punya banyak waktu untuk mengejar itu semua. Erik ten Hag pun juga mengatakan demikian. Artinya ya untuk mengejar ketertinggalan ini dia membutuh waktu, sementara kompetisi sudah hampir berjalan, sudah mau mulai. Nah ini bagaimana menurut gue kalau dia tidak bisa mengejar ketertinggalan ini ya di dalam waktu yang cukup singkat karena kompetisi akan segera berjalan, ya mungkin performanya tidak akan sebaik musim lalu. Jadi gue tetap punya 3 kandidat ya untuk pemain terburuk musim depan: Diogo Dalot, Cristiano Ronaldo, dan juga Scott McTominay. Nah dari itu semua gue memilih potensinya ini ya, dari 3 kandidat itu gue memilih Diogo Dalot. Kenapa? Dari awal gue sudah, bagi yang mengikuti Football United, ya gue bilang kalau sektor bek kanan ini sangat krusial untuk diperkuat oleh Manchester United. Diogo Dalot maupun Aaron Wan-Bissaka, keduanya memiliki plus dan minus. Nampak Aaron Wan-Bissaka ini yang lebih tertinggal sekarang dibandingkan dengan Diogo Dalot, tapi itu juga tidak berarti Diogo Dalot jauh lebih baik dari seorang Aaron Wan-Bissaka. Dari sisi menyerang ofensif memang iya, tapi jangan lupa ketika dia bertahan, dari preseason kemarin saja ketika menghadapi Melbourne Victory maupun juga menghadapi Crystal Palace, tim yang cukup pincang karena banyak pemain inti yang tidak ikut ya kan, dia cukup sering diekspos juga lini kanan dari Manchester United ini. Dan bukan tidak mungkin nanti ketika kompetisi ini berjalan ya secara ofisial, lini kanan ini akan jadi sisi yang lagi-lagi banyak berusaha untuk ditembus oleh pemain lawan, diekspos ya. Nah oleh karena itu Diogo Dalot harus siap. Cuman gue jujur dengan amatiran gue masih meragukan kemampuan seorang Diogo Dalot ini untuk bertahan ya. Karena apa yang terjadi musim lalu ataupun juga selama preseason masih belum menunjukkan perkembangan yang signifikan. Oleh karena itulah gue dari 3 kandidat itu gue memilih seorang Diogo Dalot. Pemain paling berkembang ini selanjutnya. Oke. Di lini belakang kandidatnya ya,
gua akan menempatkan seorang Tyrell Malacia sebagai kandidat pemain paling berkembang ya. Artinya semenjak dia didatangkan lalu dia beradaptasi dengan cukup cepat. Ini juga cukup mengejutkan. Jadi gua masukkan salah satu kandidatnya pemain paling berkembang. Lalu untuk lini tengah gua menempatkan seorang siapa ini ya? Fred karena selama beberapa musim perkembangannya terus berlanjut ya, terus berproses. Apakah akan terus berlanjut juga di masanya Erik ten Hag? Besar kemungkinan, karena dilihat dari preseason kemarin dia merupakan salah satu pemain yang nampak dipercaya oleh Erik ten Hag di lini tengah dengan selalu diberikan menit bermain ya di hampir semua atau bahkan semua pertandingan Manchester United. Hampir semua, karena ketika menghadapi Rayo Vallecano praktis tidak dimainkan. Sementara untuk lini depan pemain paling berkembang gua menempatkan seorang Anthony Martial. Anthony Martial tentu saja 7 bulan yang lalu, 8 bulan yang lalu cukup berbeda dengan Anthony Martial yang sekarang. Perkembangannya terlihat berbeda di preseason kemarin ya, dengan gol-golnya, dengan aksi-aksinya, dengan ketajamannya. Jadi gue masukkan Anthony Martial ini sebagai kandidat sebagai pemain paling berkembang. Nah, dari 3 pemain ini gue memilih siapa? Gue memilih Fred, ringan amatiran ala gue, karena ya memang betul dia masih belum sebagai gelandang yang kelas dunia, world class midfielder. Tapi sekali lagi kalau melihat dari diri Fred sendiri ya, bagaimana dia berkembang di Manchester United selama ya 3-4 musim belakangan ini terlihat cukup signifikan. Dan kalau gue bandingkan betul Fred yang gue tonton kemarin di preseason, gue bandingkan 3 tahun yang lalu, Fred tidak demikian. Fred yang sekarang jauh lebih percaya diri, jauh lebih berkembang, walaupun masih belum paripurna perkembangannya, tapi terlihat jelas dia memainkan peran yang berbeda, kontribusinya juga lebih bagus, kepercayaan diri juga lebih tinggi. Oleh karena itulah gue menilai nanti untuk musim depan ini ya, Fred yang akan jadi pemain paling berkembang. Pemain muda terbaik, oke, langsung aja pemain muda terbaik. Gue lagi-lagi menempatkan Tyrell Malacia sebagai salah satu kandidat ya. Lalu di lini tengah gue menempatkan Zidane Iqbal. Dan pemain depan gua menempatkan Alejandro Garnacho. Ya, 3 pemain ini sering dimainkan. Menurut gua preseason kemarin tampilannya cukup luar biasa. Alejandro Garnacho tidak cukup banyak diberikan menit bermain, tapi ketika bermain di pertandingan terakhir menghadapi Rayo Vallecano tampak cukup tajam ya. Determinasi cukup tinggi, cukup cepat juga. Dari 3 pemain ini, Zidane Iqbal, gue masih belum yakin apakah dia akan masuk ke tim utama atau tidak ya. Tapi gue harapkan akan demikian. Tapi gue menempatkan atau gue mengambil Alejandro Garnacho yang akan jadi pemain muda terbaik, karena gue lihat ada potensi di sana. Dari musim lalu sudah masuk ke tim utama, bahkan sempat mendapatkan menit bermain. Gue pikir musim depan dia akan mendapatkan menit bermain yang lebih lagi, apakah itu di Liga ataupun juga di kompetisi lain ya, seperti piala-piala domestik atau bahkan Europa League, itu juga bisa terjadi. Dan gue sangat yakin dia akan mampu memberikan performa yang terbaik di atas lapangan, karena kepercayaan diri yang gue nilai juga semakin tinggi, ditambah potensinya yang juga cukup bagus. Jadi untuk pemain muda terbaik gue menempatkan seorang Alejandro Garnacho. Nah, pemain paling menurun, ada beberapa kandidat ya pemain paling menurun. Di sektor lini belakang gue akan mengambil seorang Rafael Varane dan juga Luke Shaw. 2 pemain ini akan ya masuk kandidat menurut gue untuk pemain paling menurun. Sementara untuk lini tengah, kalau gue lihat ataupun lini depan ya, pemain paling menurun. Oke, lini depan gue ambil sekali lagi kandidatnya adalah seorang Cristiano Ronaldo. Tentu saja ini dengan asumsi dia masih berada di Manchester United. Nah, dari 3 pemain tersebut, Cristiano Ronaldo, lalu tadi seorang Rafael Varane ya, gue lebih memilih Rafael Varane
yang akan menjadi pemain paling menurun. Kenapa? Cedera sih. Murni karena cedera, gue melihat dia pemain yang cukup mudah cedera ya. Sehingga ini tentu saja akan mempengaruhi permainannya dia. Artinya kontribusi dia bermain pun akan berkurang. Sehingga gue akan memilih seorang Rafael Varane menjadi pemain paling menurun karena cedera itu tadi. Signing of the season atau pemain yang paling baik yang didatangkan musim ini, kandidatnya tidak banyak, sampai sejauh ini ada 3, Lisandro Martinez, Christian Eriksen, dan juga Tyrell Malacia. Dari 3 pemain tersebut langsung aja gue akan memilih Christian Eriksen. Gue sangat percaya pemain ini akan sangat berkembang di Manchester United. Oh ya, by the way, 3 pemain ini bagi yang mengikuti Football United dari zaman ketika mereka masih dirumorkan, gue langsung setuju ya, baik itu Lisandro Martinez, Tyrell Malacia, dan juga terutama Christian Eriksen, karena itu gue masih ingat benar setelah gue menyaksikan pertandingan menghadapi Brentford secara langsung di Old Trafford, gue sangat-sangat terkesima dengan penampilan Christian Eriksen, baik itu di atas lapangan maupun juga di luar lapangan ya. Jadi gue memilih signing of the season-nya atau pemain yang didatangkan musim ini, artinya pemain terbaik ya, pemain baru terbaik adalah seorang Christian Eriksen. Lini tengah merupakan lini yang krusial bagi Manchester United. Kreativitas selama ini hanya bergantung kepada seorang Bruno Fernandes, dan dengan adanya seorang Christian Eriksen, gue harapkan ada bukan hanya Bruno Fernandes, tapi solusi juga akan bisa didapatkan dari Christian Eriksen, pemain yang memiliki visi yang cukup cemerlang, skillnya pun juga cukup istimewa. Gue sangat percaya Christian Eriksen akan mampu mengangkat Manchester United lewat lini tengah yang lebih baik lagi. Terakhir adalah unsung hero atau pahlawan tanpa tanda jasa, kurang lebih demikian ya, pemain yang akan menjadi pahlawan bagi Manchester United. Ada beberapa kandidat tentunya, ada David De Gea, lalu bisa juga siapa ya, mungkin Harry Maguire bisa juga menurut gue kalau penampilannya sebagus ketika pre-season kemarin ya. Memang belum sempurna banget, tapi gue melihat sudah cukup banyak perkembangannya dalam defense, dalam juga build up serangan. Gue tahu mungkin yang masih sering melihat Harry Maguire hanya dari dari sisi negatif, pasti tidak setuju dengan pendapat gue. Nggak apa-apa, gue juga kritik Harry Maguire cukup keras musim lalu, tapi musim ini gue lihat di pre-season dia nampak berbeda, dia nampak lebih berkembang. Jadi gue masukkan kandidat, dan gue juga masukkan kandidat Bruno Fernandes bisa jadi juga ya, melihat bagaimana perannya dia masih cukup sentral di lini tengah serang utamanya. Salah satu sumber kreatif di Manchester United tidak bisa dinafikan menurut gue, karena banyak bola itu berasal dari Bruno Fernandes, dari olahan dia, baik itu melalui dribble maupun juga umpan-umpannya dia ya, pergerakan tanpa bolanya. Banyak jurnalis by the way di pre-season kemarin juga memuji penampilan dari Bruno Fernandes. Sekali lagi bukan gue ya, tapi dari artikel-artikel luar yang gue baca, yang tentu saja menurut gue ringan amatiran, karena gue ini kan fans biasa ya. Ketika jurnalis tersebut yang lebih punya pengetahuan tentang Manchester United, jurnalis Manchester United tentunya ya gue lebih gue menganggapnya lebih valid perhitungannya, pertimbangannya, sehingga ketika mereka mengatakan lagi Bruno Fernandes begini dan begitu, ya gue lebih oke, karena memang artikel yang lalu gue lihat juga di atas lapangan memang betul sumbangsinya masih cukup tinggi, kontribusinya pun juga demikian, oleh karena itu masih terus dipercaya oleh Erik ten Hag. Jadi gue masukkan kandidat sebagai unsung hero, tapi pilihan gue sekali lagi jatuh ke David De Gea, karena ya musim depan akan masih musim yang berat bagi Manchester United. Lini belakang pasti akan terus mendapatkan ujian ya, dan juga percobaan-percobaan dari tim lawan, dan gue masih melihat peran dari David De Gea akan sangat krusial musim depan, utamanya bukan hanya menyelamatkan gawang Manchester United dari kebobolan, tapi juga untuk mengamankan poin atau bahkan mendapatkan poin. Itu sangat-sangat bisa terjadi musim depan. Kurang lebih demikian pendapat gue ya mengenai pemain terbaik.
gue pilih David De Gea. Pemain terburuk, ya tadi gue juga sudah menyebutkan Diogo Dalot. Pemain yang paling berkembang gue masukkan Fred di sana, gue pilih Fred. Pemain muda terbaik gue pilih Alejandro Garnacho. Pemain yang paling menurun Rafael Varane ya, karena cedera. Signing of the season gue pilih Christian Eriksen. Dan unsung hero gue pilih David De Gea. Bagaimana teman-teman? Punya pemain lain di kategori-kategori tersebut ya? Bisa drop di kolom komen. Terima kasih sudah menyaksikan. Jangan lupa like, sholat, dan juga subscribe. Di sini sudah larut, jadi gue insya Allah akan langsung istirahat habis ini. Sehat-sehat terus sekeluarga. Jangan lupa like, sholat, dan juga subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.